Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kita akan mempelajari atau yuk kita belajar pembahasan soal CPNS TWK yang part 2 ya. Untuk soal yang pertama, kita pahami dulu ya. Kepala Badan Pelayanan Barang dan Jasa atau BPPDJ DKI Jakarta, Blesmianda, diberhentikan sementara sejak Rabu 24 Maret 2021 karena diduga pelecehan seksual, diduga kekerasan seksual dilakukan secara fisik dan verbal oleh Blesmianda dan sudah berlangsung selama setahun terakhir. Sanksi yang diterima Blesmianda merupakan konsekuensi dari nilai integritas. Nah, nilai integritas itu ada bermacam-macam. Integritas itu kan suatu nilai yang tentang kejujuran ya. Integritas itu sendiri atau yang kita kenal dengan kata kuncinya itu biasanya kejujuran, itu memiliki arti bertindak secara konsisten dan antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai. Jadi perkataan dan tingkah laku suatu integritas itu seseorang itu sesuai atau sama, dia tetap yang sesuai, yang dianut sesuai dengan nilai kita itu apa? Itu berupa nilai Pancasila atau berasal dari kode etik bekerja. Kode etik bekerja bisa jadi nilai dari masyarakat. Kemudian ada nilai moral pribadi. Jadi sikap siapa ini Blesmianda itu konsekuensi dari nilai integritas bagian apa? Kejujuran atau keberanian. Apakah ini berhubungan dengan jujur? Tidak ya. Berani, dia apakah berani membela kebenaran? Tidak, dia malah melanggar tentang apa yang dia lakukan. Kemudian dia menerima sanksi. Berarti itu apa? Sesuai bertanggung jawab ya. Yaitu apa? Tanggung jawab dia ketika dihukum dia tetap melaksanakannya. Nah, bentuk si Blesmianda itu adalah tanggung jawab dia karena sudah melakukan kesalahan. Jadi dia bertanggung jawab apa yang sudah dia perbuat. Jadi dia dijatuhi oleh melaksanakan hukuman. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah si C. Kalau jujur itu kemarin udah saya jelasin ya. Jujur itu sesuai dengan fakta. Apakah ini berhubungan dengan fakta atau opini atau palsu? Tidak. Berani, dia itu berani membela yang benar atau berani menegur yang benar atau menegur yang salah. Itu pemberani ya. Kemudian kalau tanggung jawab itu yang ini, dia berani menanggung apa yang diperbuat. Berani menanggung apa yang
diperbuat gitu. Sedangkan yang disiplin itu dia itu sesuai SOP ya, sesuai SOP itu namanya disiplin. Sedangkan kalau sederhana itu berarti dia tidak mewah, apa adanya. Sehingga kalau kita sederhana itu tidak menyebabkan kita memancing kita korupsi. Kalau kita tidak sederhana, biasanya orang korupsi itu karena kita tuntutan sosial, saya ingin berhidup mewah, makanya mereka itu melakukan korupsi kecurangan gitu. Paham? Insyaallah paham ya. Next ya. Berbeda dengan Malaysia yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden merupakan simbol resmi negara di dunia dan dibantu oleh wakil presiden dan menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Kedudukan presiden dalam pengertian tersebut adalah ini kalau presiden itu sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, berarti kedudukan presiden pengertiannya apa? Itu sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintah, bukan kepala negara dan kepala pemerintahan atau kepala eksekutif. Ini ya. Kalau ini jawabannya ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Kenapa? Ini sebagai simbol. Simbol itu berarti apa? Kepala negara. Kalau ini ya, simbol itu adalah simbol. Dia simbolnya sebagai kepala negara. Sedangkan kalau kepala pemerintahan, dia yang menjabat sebagai kepala eksekutif. Begitu. Jadi jawabannya adalah C. Mandataris MPR enggak ya? Mandataris itu cuma sebagai utusan MPR itu dia berdiri sendiri. Pimpinan kekuasaan eksekutif iya, itu pimpinan kekuasaan eksekutif. Nah, di sini udah paham? Kita next. Nih. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kita baca soal langsung. Perwujudan dari sikap bela negara di lingkungan sekolah. Ada kata kuncinya ini, bela negara di lingkungan sekolah. Bela negara itu hampir mirip dengan patriotisme. Kita bertindak untuk melaksanakan tugas. Nih, melestarikan budaya yang ada itu, kalau budaya itu lebih ke masyarakat. Kalau sikap rajin belajar ini sebagai siswa, berarti di sekolah. Meningkatkan iman dan takwa, ya itu bisa. Ini bisa di sekolah atau iptek. Iptek itu kita diajarkan di sekolah. Kalau yang mematuhi peraturan hukum itu di apa? Hukum itu lebih ke pemerintahan atau negara. Di lingkungan negara. Kalau yang kelima, tidak melakukan korupsi. Nah, itu adalah negara. Jadi yang termasuk sebagai siswa di lingkungan sekolah adalah sikap rajin belajar. Yang kedua, meningkatkan iman, takwa, dan iptek, ilmu teknologi. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Perhatikan beberapa peran pahlawan berikut ini. Peranan Muhammad Jamin terdapat pada ditunjuk oleh nomor berapa? Muhammad Jamin itu kalau di sidang BPUPKI dia merumuskan Pancasila. Ini ya juga Muhammad Jamin. Terus kemudian sebagai anggota BPUPKI ya, karena dia juga merumuskan pada sidang pertama.
Kemudian sebagai anggota panitia 9, iya, dia juga sebagai anggota panitia 9. Kemudian kalau ini sebagai Menteri Pertahanan enggak ya, itu pertahanan tahun keberapa itu enggak tahu. Kalau perdagangan itu lebih ke Pak Harto. Kalau yang pertahanan kemarin itu kalau nggak salah Ahmad Subarja atau siapa, saya lupa gitu. Jadi jawaban yang betul itu adalah nomor 1, 2, dan 3. Tugas dari Bapak Muhammad Jamil sendiri itu sebenarnya ada banyak. Nih, yaitu sebagai Ketua Zong Sumatera Pon. Nih, saya tambahin ya. Di siapa itu tugasnya Pak Muhammad Jamil itu Ketua Zong Sumatera Pon. Kemudian anggota Partai Indonesia atau PI, anggota PI Partai Indonesia. Kemudian pendiri Partai Gerakan Rakyat Indonesia atau GKR, pendiri GKR. Kemudian sebagai anggota BPU PKI, yang terus yang selanjutnya merumuskan Pancasila. Kemudian sebagai anggota panitia 9, sebagai anggota panitia 9, sebagai anggota KNIP. Berarti Pak Muhammad Jamil ini sangat berjasa banget di Indonesia atas kemerdekaannya ya. Ini dia sebagai Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Kebudayaan dan Penerangan, dan lain-lain. Jadi tugasnya peran Pak Muhammad Jamil itu sangat besar untuk Indonesia. Dari perjuangannya tuh banyak banget ya. Nah, sampai sini udah paham? Kita next ke soal selanjutnya. Nih, orang Indonesia pertama yang berani mencetuskan kemerdekaan atau mencetuskan wacana bahwa Indonesia harus memiliki pemerintah sendiri. Sosok tersebut bergabung dengan Serikat Dagang Islam atau SDI yang kemudian berganti Serikat Islam. Ia juga termasuk sebagai anggota Foxtrot atau Dewan Rakyat Hindia yang bergabung dalam Panitia 9 dan merumuskan dasar negara. Nah, ini kata kuncinya merumuskan dasar negara dulu. Yang merumuskan dasar negara itu siapa aja? Itu Suman Muhammad Jamil, terus Supomo, dan siapa? Dan Insinyur Soekarno. Kemudian dia juga sebagai panitia 9, Muhammad Jamil sama Supomo juga ya. Kemudian dia sebagai pemimpin Serikat Islam. Pemimpin Serikat Islam itu sebenarnya itu si Agus Salim. Pemimpin SI Putih itu sebenarnya si Agus Salim, tapi si Agus Salim ini dia tidak merumuskan dasar negara. Nah, di soal sini itu sepertinya ada kesalahan ya. Kesalahannya di sini kalau dia konteksnya hanya sebagai ini kalau ini konteks yang pemimpin Serikat Islam, dia salah ya. Ini tidak ada. Kalau sebagai Volks atau Dewan Rakyat dan sebagai panitia 9 dan merumuskan dasar negara, yang merumuskan dasar negara itu hanya Muhammad Jamil dan Supomo, tapi sebagai Dewan Rakyat Hindia itu adalah Supomo. Jadi jawabannya adalah do. Kemudian kita next ya. Paham ya?
memiliki kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman. Nah, ancaman di lingkungan masing-masing sehingga dianggap siap tanggap lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan menanggung keamanan masyarakat di lingkungannya, merupakan cermin dari sikap perilaku dasar negara bela negara, yaitu sikap bela negara. Ini di sini apa? Nih, kalau bela negara itu sadar apa? Berbangsa dan bernegara, atau dia hampir mirip dengan patriotisme, rela berkorban. Jadi bela negara itu implementasi dari patriotisme. Nah, patriotisme itu apa? Patriotisme adalah bentuk berkorban, rela berkorban. Jadi ya kata kuncinya ini, si sikap yang ini, masyarakat itu melindungi daerahnya dengan mengidentifikasi siap tanggap dan sikap mencerminkan sikap apa? Rela berkorban. Maaf, salah ya. Bela negara itu lebih ke patriotisme. Kemudian si bela negara itu, ini patriotisme. Kalau kecintaan tanah air itu bentuk nasionalisme. Kenapa? Karena ada kata rasa cinta ke tanah air, itu adalah bentuk nasionalisme. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah nasionalisme. Gitu. Selanjutnya, rela berkorban adalah patriotisme, memiliki kemampuan. Nah, ini bela negara, ada kata bela negara di sini, ada kata bela negara. Nih di soal ada kata bela negara, dan di pilihan jawaban ada kata bela negara. Kita membela secara psikis, mental kita itu pantang menyerah, dan maupun fisik kita dengan menyerah apa yang dalam bahaya, mempertahankan. Ini bela negara. Bela negara itu bentuknya itu berupa cinta tanah air. Ini juga bisa jadi harus didasari cinta tanah air, bekerja keras, ulet, dan lain-lain. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah apa? Tujuan pembangunan negara atau wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara gitu. Sampai sini paham? Insyaallah paham ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, keadaan yang semakin terancam setelah datangnya sekutu mendesak negara untuk memperkuat pasukan tentara, maka keluarlah maklumat pemerintah 5 Oktober 1945 yang menandai berdirinya Tentara Keamanan atau TKR. Ini terus dikembangkan dan terus disempurnakan menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI, dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hingga perkembangannya hingga saat ini juga disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dalam perkembangannya, negara sempat memberikan kebijakan dui fungsi ABRI yang melibatkan ABRI dalam pemerintahan. Kebijakan ini akhirnya dihapus karena apa? Tugas ABRI tidak sesuai dengan tugas pokok ABRI. Dalam kebijakan tersebut diterapkan pada masa apa? Ayo. Itu ABRI itu dilaksanakan pada masa Orde Baru. Dui ABRI itu pada masa Orde Baru
Kemudian dihapus pada masa reformasi. Dihapus pada masa reformasi. Nah, di sini konteksnya apa? Yang ditanya kebijakan ini akhirnya dihapus karena tidak sesuai dengan tugas pokok ABRI. Kebijakan tersebut diterapkan kebijakan dari penghapusannya. Yang ditanya di sini kebijakan dari penghapusan ini dihapus pada masa apa? Reformasi. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian dui fungsi ABRI itu ada dua ya. Dui itu kan dua. Dui fungsi ABRI itu apa aja? Satu, menjaga pertahanan negara. Yang kedua, terlibat dalam pemerintahan. Jadi pada saat itu ABRI dia itu bisa mengikut campurkan urusan pemerintahan, padahal si ABRI kan tugasnya cuman apa? Mengamankan, tidak boleh bertugas ganda atau difungsi. Nanti takutnya itu akan disalahgunakan begitu. Paham ya? Next. Nih masih ada 3 soal. Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Perjalanan ini kita temanya Pak Sudirman ya. Ia telah menempuh perjalanan 1000 km dengan menempuh waktu gerilya selama 6 bulan dengan penuh derita sekalipun. Nah ini penuh derita perjuangan. Sekalipun dalam keadaannya sakit, Sudirman tetap berperang dan memberi semangat. Tetap berperang ya Allah dan memberi semangat. Walaupun dia sakit, tapi tetap dia berusaha untuk gigih melawan Belanda. Sikap bela negara yang patut diteladani adalah apa? Jiwa dan raga dikorbankan untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Iya. Memiliki sikap berapi-api sebagai pemimpin perang. Enggak. Dia itu walaupun berapi-api tapi dengan dia didasari jiwa apa gitu. Mulai berperang untuk menjaga sejauh dia. Enggak, ini enggak ada hubungannya ya. Memiliki kecerdasan intelektual memimpin enggak ada hubungannya. Itu tentang bela negara atau integritas kita ya, rela berkorban. Hidup sederhana. Enggak ada hubungannya hidup sederhana. Jadi jawabannya adalah yang betul A. Jiwa dan raga dikorbankan untuk kedaulatan bangsa dan negara. Dia walaupun sakit, Pak Sudirman itu beliau sakit dan walaupun kondisinya seperti itu, dia tetap berjuang dan melawan ke Belanda agar merdeka. Beda dengan kita ya, sakit dikit langsung izin, gak masuk kerja gitu, jangan. Nah Pak Sudirman ini harus dicontoh itu ya, paham? Kita soal selanjutnya. Alfi adalah seorang pekerja kantor. Suatu hari Alfi terlambat berangkat. Nah dia terlambat ya si Alfi. Saat di dalam perjalanan berangkat dia tergesa-gesa mengakibatkan melanggar peraturan lalu lintas nih. Melanggar peraturan lalu lintas. Dengan menerobos lampu merah, perbuatan Andi tidak sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai apa? Dasar negara atau ideologi negara, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, kepribadian bangsa. Sebagai apa? Nah, kalau kita perhatikan si sikap Alfi ini, dia itu menerobos lampu lalu lintas karena tergesa-gesa sampai terlambat pula. Dia itu tidak tertib. Berarti sikap si Andi ini tidak tertib, walaupun tertib waktu atau disiplin atau tidak tertib atau tidak disiplin waktu maupun peraturan hukum, maka dia itu mencerminkan apa? Disiplin itu sebagai bentuk apa? Kepribadian. Jadi si Alfi ini dia itu tidak sesuai dengan sila Pancasila, yaitu kepribadian
bangsa Indonesia. Kalau dasar negara itu untuk mengatur pemerintahan. Kalau ideologi itu dasar dari pemikiran ya. Bentuk dari dasar negara. Kemudian kalau jiwa bangsa itu Pancasila itu menjiwai seluruh bangsa kita, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu kayak hukum dari pemerintahan itu sendiri gitu ya. Kita next. Nah, bangsa Indonesia terdiri dari ragam suku, bangsa, bahasa. Nah, beragam dari suku, bahasa, adat, agama, istiadat, dan sebagainya. Keberagaman lainnya yang ditinjau dari berbagai aspek, namun keberagaman suku, bangsa, dan bahasa tersebut dapat disatukan dalam satu bangsa. Dapat disatukan ya. Bangsa Indonesia dan satu bahasa Indonesia. Keberagaman, keakasan, dan cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun peristiwa sejarah yang tidak, ada kata tidak, mendasari Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan ya, Sumpah Pemuda iya. Kalau kita tidak bersatu tidak akan timbul Sumpah Pemuda. Proklamasi iya. KMB iya, kebangkitan iya, gerakan non-blok bukan. Itu bukan kesatuan bangsa Indonesia, tapi dia sebagai bentuk untuk melindungi bangsa kita. Melindungi bangsa dan tidak memihak negara, blok barat atau timur. Tujuan dari gerakan non-blok itu sendiri melindungi bangsa kita dari bahaya. Pada saat itu kan banyak masih perang dunia, jadi kalau kita ngeblok nanti bisa kita diserang oleh blok barat, kita ikut blok timur diserang blok barat. Kalau kita ikut blok barat kita bisa diserang blok timur, jadi kita lebih ke netral, jadi untuk melindungi bangsa kita sendiri. Tujuannya itu. Sampai sini penjelasan materi saya. Apabila saya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Nih, ada kata pepatah, perubahan besar diawali dari berani menilai diri sendiri. Jadi kita harus perbaiki diri kita sendiri sebelum kita merubah sesuatu yang lebih besar. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila saya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.